Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Profesor Dr. Laude Kamaluddin, ini abang saya. Para Wakil Rektor, pimpinan fakultas, adik-adik, para mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, izinkan saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus atas kehormatan yang diberikan pada saya untuk hadir bersama-sama dengan adik-adik para mahasiswa Civitas Akademika dari Unisula sebagai Center of Excellence, perguruan tinggi yang kita lihat luar biasa perannya dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Saya sungguh berbahagia pada pagi ini bisa bersama dengan teman-teman sekalian. Sesungguhnya universitas itu dalam pandangan UNESCO, karena ini sebuah universitas yang menuju kelas dunia atau dalam proses world class university sebagai cyber university yang punya link global luar biasa. UNESCO dalam pandangannya, universitas itu is a scientific community whose members being fully committed to the pursuit of truth. So being fully committed to the development of science and technology, being fully committed to the promotion of human dignity, and being fully committed to democracy, peace, and the creation of a world peace. Luar biasa. Jadi universitas itu sebuah komunitas yang unik, yang punya karakter. Universitas itu kumpulan masyarakat ilmiah yang sesungguhnya perjuangannya tidak lain adalah mencari kebenaran ilmiah. Ya berbeda dengan para dukun kalau mencari kebenaran. Kalau mahasiswa mencari kebenaran punya cara tersendiri. Dia komunitas yang dalam hidupnya memajukan teknologi, memajukan peradaban modern. Jadi seperti tadi disampaikan Pak Rektor, khaira ummah, ya, yang terbaik untuk kemuliaan manusia, untuk dignity, untuk demokrasi, dan untuk terwujudnya perdamaian dunia. Luar biasa. Jadi adik-adik semua yang hadir di sini adalah komunitas yang berjuang ke arah sana. Nah, pagi ini saya diberi kehormatan untuk memberi perspektif bagaimana sesungguhnya pendidikan kita yang berbasis pada karakter building base. Jadi karakter based education sesungguhnya. Saya ingin melihat peranan universitas ini dalam prosesnya mencapai khaira ummah, dalam menjemput apa yang kita sebut a single community of nation within ASEAN yang kita telah sepakati dan kita wujudkan 1 Januari 2015. Jadi waktu yang sebenarnya tidak begitu jauh lagi kita memasuki satu komunitas baru, satu komunitas bangsa-bangsa di lingkungan ASEAN. Kemungkinan nanti kita memiliki satu mata uang tunggal, kemungkinan nanti ada adik-adik di sini ada yang bekerja di Thailand, ada yang bekerja di Filipina, ada yang bekerja di Malaysia dan seterusnya. Nah, perspektif itulah kita ingin coba lihat bersama-sama bagaimana kita menatap ke depan. Ada 4 hal yang ingin saya ketengahkan di sini. Pertama adalah apa sesungguhnya pandangan kita melihat kampus itu. Saya ingin melihat apa yang pernah dikemukakan oleh Peter Drucker. Ya mungkin adik-adik mahasiswa senang membaca buku-buku beliau itu banyak sekali.
Lalu kedua, ada satu model yang barangkali bisa memberi inspirasi kita sebagai world class university, yaitu Columbia University. Saya kebetulan pernah juga beberapa kali di universitas ini sebagai pembicara tamu. Jadi saya selain di Harvard University sebagai salah satu universitas terbaik di dunia. Jadi saya kebetulan pembicara tetap di Harvard di satu lembaga namanya Asia Center. Karena di Harvard itu ada kajian mengenai Asia, ada yang melihat Cina, ada melihat Jepang, ada melihat India. Saya biasanya diundang berbicara melihat Asia itu dari perspektif ASEAN, tentang bagaimana proses demokrasi dan bagaimana hak asasi manusia dimajukan di lingkungan ASEAN. Nah, kita coba lihat seperti apa ini Columbia. Dan ada juga Simeo model. Supaya Haira Ummah ini yang kita ingin bangun di kampus kita ini dibawa ke pemimpinan Prof. Laude Kamaluddin, insya Allah kita bisa mengungguli atau bisa mendekati setara dengan universitas terbaik di dunia. Dan yang terakhir, kalau Simeo model ini Southeast Asian Ministry of Education. Jadi di perhimpunan 10 negara ASEAN ini juga mempunyai kebijakan-kebijakan baru untuk menjemput masyarakat tunggal tadi. Dan yang terakhir, bagaimana sesungguhnya karakter pendidikan yang merupakan akumulasi dari situasi yang saya paparkan tadi. Yang merupakan inti pendidikan yang berbasis karakter. Yang perlu kita miliki sebagai bagian inherent dari kehidupan Tridharma perguruan tinggi di kampus kita ini. Izinkan saya memulai yang pertama. Peter Drucker pernah berteori begini. Di dunia ini sebenarnya tidak ada negara besar. Di dunia ini tidak ada negara kecil. Di dunia ini tidak ada negara kaya. Dan di dunia ini tidak ada negara yang miskin. Yang ada adalah ada negara yang dikelola dengan baik, dan ada negara yang tidak dikelola dengan baik, dimanage dengan baik. Mungkin juga begitu untuk sebuah kantor, sebuah perusahaan, dan sebuah perguruan tinggi. Yang menentukan maju mundurnya sebuah peradaban, maju mundurnya sebuah bangsa, maju mundurnya sebuah institusi, sangat bergantung pada pengelolaan institusi itu. Singapura, negara yang relatif kecil, kalau adik-adik lihat ini saya tunjukkan, karena Indonesia ini negara raksasa. Dapat dibayangkan ada sekitar 18.000 buah pulau yang kita miliki. Kita memiliki 237 juta penduduk. Keempat terbesar di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Luar biasa. Coba lihat Singapura. Singapura itu satu negara tetangga dekat kita. Tapi Singapura itu sedikit lebih kecil dibanding ada satu pulau di tengah-tengah danau, namanya Pulau Samosir, yang terletak di tengah Danau Toba. Itu lebih besar dibanding Singapura. Kalau Brunei, ya itu jauh lebih kecil lagi, penduduknya 300.000 lebih, 400.000 masih bisa ditampung di satu gedung kalau dibawa di Jakarta. Bisa lari-lari lah kalau di Gelora Bung Karno gitu ya. Jadi kita bersyukur punya negara raksasa yang besar begini. Tapi kenapa kita relatif tertinggal? Adik-adik lihat Singapura hanya 3 universitasnya, kita ada lebih 3.000. Tapi Singapura itu laporan di WIPO, World Intellectual Property Organization, setiap tahun minimal 10.000 hak paten yang dipersembahkan ke masyarakat internasional. Itu laporannya di Jenewa. Karena mahasiswanya bekerja sungguh-sungguh. Kita dari tahun 83 sampai 2008, saya baca di laporan websitenya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, itu selama 25 tahun hak paten kita yang kita laporkan ke Jenewa itu hanya 419. Jepang setiap tahun bisa mempersembahkan lebih 600.000 hak paten. Amerika bisa 500.000, Cina bisa 400.000, lalu disusul Korea Selatan sekitar 300.000 setahun. Singapura nomor urut ke-16
terbesar di dunia penyumbang hak paten sebagai produk karya ilmiah dari perguruan tingginya. Kita 25 tahun hanya 419. Jadi sebuah tanda tanya bagaimana karakter kita untuk mendekati tantangan global yang ada di depan mata ini. Nah, mungkin pandangan Peter Drucker itu benar. Nah, saya juga ingin lihat kebesaran Indonesia dari perspektif budaya, perjalanan secara kebinekaan luar biasa. Tidak ada duanya di dunia. Kita bangga memiliki negara yang amat besar ini. Hanya saja di masa lampau, ini lagi-lagi kembali pada pandangan Peter Drucker, pengelolaannya yang barangkali keliru. Di masa lalu kita mendekati kebesaran Indonesia, kebinekaan Indonesia dengan unity in uniformity, penyeragaman. Jadi dengan politik sentralisasi di era Orde Baru akhirnya melahirkan satu kesenjangan sosial seperti yang teman-teman adik-adik sering baca di laporan Megatrend Asia oleh John Naisbitt. Seperti ini potretnya, bahwa sedikit sekali orang Indonesia yang maju. Hanya 3% penduduk kita itu menguasai 70% ekonomi nasional. Malaysia relatif lebih bagus, Filipina 3% menguasai 50% kekuatan ekonomi nasionalnya. Ternyata dengan kesenjangan sosial seperti itu, Filipina terpuruk, dan pada era rezim Marcos, gerakan People Power mengakhiri kekuasaan Presiden Marcos. Saya kebetulan beberapa kali sempat ketemu Presiden Marcos karena waktu saya ikuti pertukaran mahasiswa ASEAN, sewaktu saya masih seperti adik-adik, saya itu kebetulan teman dengan Aimi. Dia kedutaan dari Kabataan Barangay, dari organisasi pemuda Filipina. Jadi saya tidak terbayangkan kalau saya ketemu Presiden Marcos di Malacanang, di Manila kok bisa berakhir. Karena cara mengelola negaranya yang keliru. Nah, mirip kita. Jadi ada kesenjangan sosial yang amat besar di situ. Inilah dampaknya teman-teman. Kita lihat apa yang terjadi. Ini kelompok inilah yang menguasai tadi. Hanya 2.000 kepala keluarga dalam bukunya Megatrend Asia oleh John Naisbitt. Ini dan yang paling miskin yang saya lihat dalam data ini adalah ini. Ada sekitar 7 triliun yang dia punya kekayaan dari daftar yang pernah dimuat di majalah Tempo. Dan dengan kesenjangan sosial seperti itu, akhirnya kita tidak punya pilihan lain. Kita harus membuka lembaran baru, a new Indonesia. Kita tinggalkan kesenjangan itu, kita menatap ke depan dengan penuh optimisme.